Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dinih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak kenikmatan, yang salah satunya adalah nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan suci Ramadan. Dan nikmat sehat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan atau merasakan manisnya puasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali di antara kita yang mereka diberi nikmat sempat tetapi mereka tidak diberi nikmat kesehatan oleh Allah. Contohnya orang-orang sakit, mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak diberi kesehatan untuk melaksanakan atau merasakan manisnya puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di awal tadi sudah saya bacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mewajibkan bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar yang di ayat terakhir tadi, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita harus selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini setiap amalan-amalan kita, ibadah kita, bukan hanya puasa saja, tetapi ibadah sholat, ibadah yang lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Maka dari itu mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini. Nah, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit saja, yaitu tentang keutamaan, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, keutamaan baca Al-Quran yang pertama itu adalah Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi contohnya apabila kita tersesat, apabila kita ingin sekali memasuki surga, jalan menuju surga, kita harus membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah, ya, perintah-perintah. Contohnya perintah sholat, perintah puasa. Nah, apabila itu kita kerjakan, maka insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka itu ada pahala yang sangat besar. Quran surat Al-Isra. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi itu dijelaskan bahwa yang intinya ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja itu diberikan pahala oleh Allah, satu pahala. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim,
berapa pahala, berapa kebaikan yang kita dapat. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berarti sudah 19 huruf. Nah, ketika 19 huruf maka itu menjadi 19 pahala. Kemudian dilipat gandakan oleh Allah menjadi 190 kebaikan. Itu yang kedua, yaitu dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan baca Al-Quran yang ketiga adalah diampuni dosa-dosa kita. Nah, hadis dari Nabi Muhammad SAW, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat itu akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung, ya, di penghujung ketika kita membaca Al-Quran, di penghujung itu berarti kita membaca surah juz ke-30, yaitu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, maka 60.000 malaikat, dalam hadisnya tadi disebutkan bahwa 60.000 malaikat itu akan memohonkan ampun untuk kita semua yang membaca Al-Quran ketika kita menghatamkan Al-Quran. Itu yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, keutamaan baca Al-Quran yang keempat adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad itu dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang membawa kebaikan atau memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya. Jadi ketika kita hidup di dunia kemudian sering membaca Al-Quran, maka nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita dibangkitkan oleh Allah dan dihisab nantinya, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita menjadi syafaat atau penolong kita dari dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di dunia. Yang kelima yaitu keutamaan baca Al-Quran yang kelima adalah mendatangkan kebaikan dan ditemani oleh malaikat. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim jelaskan bahwa seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi apabila kita membacanya itu lancar, membaca Al-Quran itu lancar, maka kita akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang membacanya itu masih terbata-bata, ya, masih terbata-bata, di dalamnya itu sulit, ya toh, sulit atas membacanya, maka baginya itu ada 2 pahala. Jadi hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ketika kita membaca Al-Quran, dan kita membacanya itu lancar, maka kita akan ditemani oleh malaikat. Dan begitupun ketika kita membaca Al-Quran itu dengan masih terbata-bata dan di dalamnya itu sulit untuk kita baca, dan kita tidak bisa membacanya itu masih sulit, maka Allah itu juga akan memberikan 2 pahala untuk kita yang membacanya itu masih terbata-bata. Nah, itu tadi yaitu keutamaan dalam kita membaca Al-Quran. Intinya yang pertama itu adalah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahala kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan 60.000 malaikat akan memohon ampun untuknya. Kemudian yang keempat, mendapatkan syafaat di hari akhir dan akan menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Kemudian yang kelima, yaitu akan mendatangkan kebaikan dan ditemani oleh para malaikat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.